status anak tiri tidak akan memberikan kamu hak atas apapun. Dan kamu juga bukan bagian dari keluarga ini. Jadi tolong kamu jauhi keluarga saya. Kamu ngerti kan? Baik Pak, akan segera saya kirim penawarannya. Ya, pasti. Oke, kasih. Kamu mau kemana? Mau ke rumah papa. Kamu nggak mau di sini aja? Naza mau pulang dulu sebentar. Sekalian ngambil barang-barang Naza dulu, Mas. Kebetulan Mas juga mau ke kantor, jadi biar Mas kalian nganter aja. Nanti Mas drop kamu di rumah Papa. Gak usah, Mas. Naza biar naik taksi aja. Ya udah, Naza berangkat dulu ya, Mas ya. Iya ya. Ini yang dulu gak pernah ada. Kalau dia gak pergi, apa mama sempat ngerasain ini semua? Atau justru, gue gak akan pernah sampai ke titik ini. Dan gak akan pernah jatuh cinta sama orang yang gak boleh gue cintai. Hai Ananta. Kita berangkat sekarang, Pak. Iya. Dulu, Mama sama Papa tuh mulai dari sini, Za. Rumah ini rumah opa kamu. Mama itu anak satu-satunya. Jadi ya, semua ini jatuh ke Mama. Papa kamu itu, waktu itu belum siapa-siapa. Tapi Mama tuh percaya sama Papa kamu. Pelan-pelan, Mama bantu Papa sampai bisa jadi seperti sekarang. Habis dia lahir, kita pindah. Papa itu pengen banget bisa mandiri. Rumah kecil, tapi hangat. Kamu juga lahir di sana, Za. Sampai akhirnya kita balik lagi ke sini. Waktu Opa nggak ada. Selalu ya. Selalu butuh perempuan untuk berdiri. Walaupun aku terlahir dari ayah yang seperti itu. Sebenarnya bukannya aku nggak rela sih, Pak. Tapi harusnya caranya nggak begini. Ini bukan jalur yang lo rencanain, Nata. Tapi lo udah di sini. Jadi sekarang, lo mau ngapain? Silakan Pak, kita udah sampai.
Ini tempatnya, Nata. Semua berawal dan harusnya berakhir di sini. Sudah siap, Pak? Siap. Pak. Cepet juga lo, Nat. Atau gue yang telat? Selamat siang, Pak Nata. Maaf, Pak. Bapak Wiradiono sudah menunggu Bapak di lantai 12. Mau saya antar, Pak? Biar dia aja. Baik, Pak. Cepat juga kamu sampai. Undangan resmi, Albi. Masa ditolak? Undangan resmi. Saya bisa datang ke sini hari ini karena saya diundang secara resmi. Sama orang yang lebih berhak dan lebih berkuasa daripada kamu, Albi. Nata. Saya cukup mengerti kamu seperti apa. Dan kamu melakukan apapun caranya supaya bisa masuk ke dalam keluarga saya dan pastinya itu semua ada tujuannya. Iya, keluarga. Itu juga yang lagi kita mau bahas hari ini, kan? Ingat ya, urusan kita belum selesai. Lanjut, Pak Riza. Hari ini ada keputusan yang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya. Karena selama ini Anda selalu bersama saya menjalankan perusahaan ini. Bulan depan ada perubahan dalam struktur kepemimpinan perusahaan ini. Secara resmi, saya memperkenalkan seseorang yang akan memimpin perusahaan ini bersama Albi. Albi tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang tidak bisa dihindari. Saya perkenalkan, Ananta. Anak saya. Ada warna lain nggak? Pasti bagus banget kalau dicampur sama rotan. Siapa yang kirim lo ke sini? Sebentar ya, gue angkat telepon dulu. Hai Van, Lo di mana? lagi meeting sama temen-temen. Meeting? Iya, soal usaha. Ada apa sih? Tunggu di sana, gue susulin. Di kafe yang biasa kan? Iya. Saya rasa sudah selesai. Silakan. Nggak usah, Pak Wira. Saya rasa semuanya udah tersampaikan. Dan ini semua udah selesai dengan berakhirnya meeting ini. Ini bukan yang saya mau, Pak Wira. Tapi saya udah terlanjur ada di sini.
Maaf. Saya perlu bicara sama Mary sebentar. Kita dulu ya. Oke, bye-bye. Kok cepet banget nyampenya? Ada apa? 500 juta. Uang dari Wira. Lo jual Nata ke orang yang selama ini jadi alasan dia hidup dalam dendam. Pan, Nata hampir mati di tebing waktu itu, Mer. Dan lo sekarang nerima hasilnya. kita tuh udah selesai, Van. Rencananya gagal. Bang Nata juga udah mundur sendiri kok. Jadi kita mau nunggu apa lagi? Nunggu sampai semua dari kita kena akibatnya. Kita tunggu, Nata. Bang Nata itu udah punya dunianya sendiri. Dunia yang di dalamnya nggak ada kita. Lagian, gue bingung ya. Lo tuh kok masih setia sama orang yang udah ngelupain siapa yang selalu ada di sisinya. Jauh sebelum dia punya semuanya. Jujur, Mer. Gue juga sempat gak paham sama tindakan dia. Apalagi saat tahu dia ganti identitasnya. Tapi satu hal yang gue selalu paham. Berterima kasih sama orang yang pernah jaga gue. Van, lo tuh kebaperan. Ingat lo tuh cowok. Gak usah lah melo-melo kayak gitu. Emang bener ya, uang itu bisa beli segalanya. Kecuali satu hal yang nggak bisa lo beli. Tidur nyenyak tiap malam, tanpa bayang-bayang wajah orang yang lo jual. Semua barang-barang ini udah gak berarti. Gak akan pernah jadi kenangan. Ya oke. Oke, gaya apa ya? Udah bebas ya, Yuk, bebas. oke. Udah siap? Ya. Kamu kenapa kayak bapak-bapak gini sih? Aku tahu sih ngapain lagi. Lagi. Sumpah ini jelek banget hasilnya. Enggak bagus. Iya, nih, kamunya yang bagus. Akunya jelek banget. Enggak. Kamu bagus kok, ganteng kok. Ini lucu banget nih mukanya pas lagi gini nih. Kita ulang aja yuk. Gak usah. Ulang aja deh. Please. Ini jangan sih, mendingan dari situ. Nah ini kan jawabnya mbak. Lucu kok. Aku tuh bingung deh sama kamu. Kamu ngapain sih? Beli karabiner banyak banget. Ya karena ini buat manjat tebing, sayang. Tapi kan kamu bukan pemanjat tebing. Kan kamu yang manjat tebing, sayang. Aku megangin kuncinya. Oh. Ya udah oke, tapi sebanyak itu. Harus banyak dong, biar safety.
Bukan kamu yang manja. Aku yang pegang kuncinya. Ini buat aku. Ini buat kita diving nanti, Za. Ini tuh logbook. Jadi nanti waktu kita diving, kita bisa bikin catatan soal pengalaman kita, Za. Kita diving berapa meter, terus ngeliat ikan jenis apa, terumbu karangnya seperti apa. Nah, nanti kita catat di sini. Pengalaman pertama buat kita. Seru. Makasih ya. Nggak sabarin. Rencana yang gak akan pernah jadi kenangan. Masing-masing benda ini menyimpan versi diri aku yang berbeda. Versi aku yang tertawa lepas. Versi aku yang percaya diri. Versi aku yang merencanakan masa depan. Tanpa tahu masa depan itu tidak akan pernah ada. Masuk. Pak, kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Kamu sadar gak? Akhir-akhir ini kamu sudah masuk ke dalam keluarga kita dengan satu tujuan. Dan kamu memilih Naza sebagai jalannya. Kamu salah. Saya nggak milih Naza sebagai jalan. Bohong. Saya sudah dengar semua ceritanya, semua versi saya sudah dengar. Istri saya sekarang terbaring di ICU. Dia adalah istri saya, ibu dari anak saya. Dan dia nggak tahu apa-apa soal ini. Tapi dia sudah menjadi korban. Jadi kamu pikir Zia itu koma karena saya? Karena kamu sudah mengambil Naza, kamu sudah masuk ke dalam hidupnya Naza dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Kamu sudah memanipulasi dia, ngerti kamu, paham kan? Saya tahu. Saya udah sadar soal itu. Status anak tiri tidak akan memberikan kamu hak atas apapun. Dan kamu juga bukan bagian dari keluarga ini. Jadi tolong kamu jauhi keluarga saya. Kamu ngerti kan? Apa yang dibilang Naza itu benar ya? Aku itu sebenarnya sudah berubah. Aku bukan lagi laki-laki yang
seperti Zia harapkan. Makasih ya, Bi. Kamu udah mau jadi suami aku. Makasih untuk apa ya? Ya karena kamu udah mau jadi suami aku. Aku kasih tahu deh alasannya kenapa. Salah satunya karena hati kamu tuh lembut. Kamu pernah bilang sama aku, buat nyakitin semut aja kamu tuh nggak tega. Terus kamu ganteng udah pasti. Halo, Tuan dan Nyonya. Tenang. Aku nggak mau ganggu kalian kok. Kalian honeymoon aja. Aku cuma mau nebeng. Nebeng kemana sih? Minimal ke depan. Kenapa sih, Za? Kita mau honeymoon loh, kok digangguin? Itu karena Naza sayang sama kalian berdua. Sayang? Iya. Sayang dari mana? Itu namanya gangguin tahu. Mas Albi nggak boleh nuduh kayak gitu. Naza nggak ganggu. Naza membebaskan kalian kok. Ayo silakan kalau mau honeymoon. Naza nggak lihat nih. Tuh, ini apa? Ya udah iya enggak nih Naza tutup beneran nih. Tuh. Nggak kamu tutup ngintip. Iseng lah. Ya udah coba mas please lah. Ke minimarket depan aja. Naza malas jalan. Maafin Mas Albi ya, Zia. Mas Albi itu hanya berusaha menjaga hak kamu. Untuk kamu dan untuk Leon.